Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan-RB dengan kenaikan tunjangan ini CSN dengan pangkat paling rendah akan menerima total pendapatan sekitar 9 hingga 10 juta rupiah. Nah, pemirsa, siapa saja yang termasuk akan menikmati kenaikan tunjangan ini? Peningkatan tunjangan ini akan dinikmati, kita lihat dalam slide, ada 4,2 juta ASN yang saat ini ada di Kementerian Pan-RB, lalu juga ada penambahan 1 juta pegawai pemerintah dengan kontrak atau dari kalangan guru atau guru honorer yang akan bertambah pada tahun depan, dan 260.000 tenaga kesehatan serta 100.000 tenaga penyuluh yang akan direkrut oleh pemerintah pada tahun depan. Lalu tunjangan apa saja yang akan naik bagi para ASN? Saat ini ada beberapa tunjangan yang diterima ASN, di antaranya adalah tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan perwakilan, tunjangan makan, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Nah, nanti ketika sudah terjadi perombakan skema gaji dan tunjangan di Kementerian Pan-RB, ini akan ada 2 tunjangan yang dihitung, yakni tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Kemudian pertanyaannya, berapa rata-rata tunjangan ASN saat ini dan bagaimana skema gaji dan tunjangan para ASN selama Tadi telah disampaikan bahwa pembayaran dari THR dan gaji ke-13 sesuai yang disampaikan oleh Pak Mendagri adalah untuk gaji ke-13 dibayarkan pada bulan Juni, belum dibayarkan pada Juni, dapat dibayarkan. Gaji ke-13 itu adalah menggunakan komponen penghasilan pada bulan Maret di 2024. Kalau untuk gaji ke-13, komponen penghasilannya adalah yang diterima bulan Mei. Jadi pamannya ada yang mereka naik pangkat pada bulan Maret dan pada bulan Maret mereka sudah naik tinggi, ya di situ yang dia mengikuti gaji yang terakhir pada bulan Maret. Untuk THR, untuk gaji ke-13, apa yang diterima bulan Mei, itulah yang juga akan diterima sebagai gaji ke-13. Untuk THR gaji ke-13 ini tidak kena potongan iuran, dan untuk PPh-nya ditanggung pemerintah dalam hal ini. Nah, sekarang dari sisi anggarannya, karena tadi sudah ada juga kenaikan halaman 6, ini untuk memberikan perbandingan tahun lalu, karena hanya 50% tukin termasuk TPG dan TP dosen dan tamsil guru. Total untuk THR tahun lalu itu untuk aparatur negara 11,7 triliun, gaji pokok itu 7,9, tunjangan kinerja ASN pusat itu 3,3 karena hanya 50%-nya, dan pensiunan 9,8 triliun. Sehingga total dari APBN adalah 21,4 triliun rupiah. Sedangkan untuk daerah, aparatur daerah, tadi dari mulai pejabat hingga ASN daerah itu 15,3 triliun, tunjangan profesi guru dari ASN daerah itu 2,1, dan tambahan penghasilan untuk guru ASN daerah itu sebesar 70 miliar. Sehingga total dari APBD termasuk dalam hal ini nanti yang berasal dari DAU itu adalah 17,4 triliun. Sehingga total yang dibayarkan tahun lalu untuk THR adalah 38,8 triliun rupiah. Untuk ASN naik 11,7 menjadi 18 triliun karena tadi ada kenaikan gaji, yaitu gaji pokok dari 7,9 menjadi 8,4. Kemudian komponen tunjangan kinerjanya itu 100%, kalau tahun lalu hanya 50%, sehingga total untuk tukin ASN pusat itu 6,82 triliun. Dan untuk pensiunan, karena ada kenaikan pensiun, maka ada kenaikan untuk THR-nya dari 9,8 di 11,65. Untuk aparatur daerah, kalau tahun lalu 15,3, ini 16,7, tunjangan profesi gurunya dari 2,1 menjadi 2,3, dan tambahan penghasilan untuk guru ASN daerah dari 0,07 ke 0,04. Ini tadi untuk daerah itu
tadi untuk tukin komponennya tergantung dari kapasitas fiskal daerah yang sampai disampaikan oleh Pak Mendagri. Sehingga total untuk APBD dalam THR adalah 19 triliun. Total keseluruhan pembayaran untuk THR pusat dan daerah akan mencapai 48,7 triliun yang akan dibayarkan dalam 2 minggu ke depan, mulai 2 minggu ke depan. Untuk gaji ke-13, komponennya dibandingkan adalah pada slide ini, totalnya 38,8 triliun, tahun ini akan naik menjadi 50,8, di mana yang pusat naik dari 21,4 menjadi 29,7 triliun rupiah. Ini karena untuk tunjangan kinerjanya tadi 100% dan ada kenaikan gaji pokok terutama untuk ASN pusat dan daerah. Untuk yang daerah tadi dari 17,4 tahun lalu triliun rupiah menjadi 21,1 triliun rupiah. Sehingga total yang akan dibayarkan pada bulan Juni untuk gaji ke-13 dari APBN dan APBD adalah 50,8 triliun rupiah. Ini yang kita harapkan akan meningkatkan daya beli. Saya juga berharap untuk para ASN ya kalau menggunakan dan membelanjakan adalah untuk produk-produk dalam negeri untuk mendorong ekonomi lokal supaya ini benar-benar bermanfaat. Tadi telah disampaikan ya bahwa untuk THR, PN dan gaji ke-13 itu dalam hal ini komponennya dan siapa-siapa penerimanya sudah disampaikan oleh Pak Mendagri dan Pak Menpan, jadi saya tidak ulang kembali. Saya berharap ini nanti akan bisa betul-betul mendorong dan memperbaiki perekonomian melalui daya beli dari ASN, TNI, Polri, pensiunan. Lini masanya untuk halaman 10 langsung, tanggal 13 Maret itu PP 14 sudah ditandatangani Bapak Presiden dan kemudian ditetapkan peraturan Menteri Keuangan untuk petunjuk teknisnya dalam rangka pembayaran THR dan gaji ke-13. Ini yang sedang kita proses hari ini. Akan dilakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR oleh satuan-satuan kerja. Jadi Satker nanti yang akan membayarkan itu, mereka akan lihat berapa komponen gaji di dalam masing-masing Satker itu. Dan itu nanti akan direkonsiliasi, tersebut mengajukan tagihan untuk Taspen dan Asabri, maksudnya kalau tadi Satker itu yang masih ASN aktif, untuk ASN TNI Polri yaitu Taspen dan Asabri itu mengajukannya, kami akan mentransfer dananya ke Taspen dan Asabri untuk pengajuan surat perintah membayar dan menerbitkan surat perintah pencairan dana serta transfer ke rekening pensiunan. Jadi mulai tanggal 22, tadi kan paling cepat 10 hari sebelum THR, dan penyaluran THR kemudian dimulai sesudah kita mendapatkan atau menerima pengajuan perintah membayar dan penerbitan pencairan dana. Ini adalah bagian dari pemerintah untuk menyampaikan juga terima kasih kepada para ASN, TNI, Polri yang selama ini telah bekerja untuk terus menjalankan program-program pemerintah dan menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Saya berharap tentu dalam THR ini juga akan memberikan dorongan kepada perekonomian Indonesia. Saya ingin menekankan apa yang disampaikan Pak Mendagri sekali lagi, bahwa untuk APBD pemerintah pusat juga sudah mentransfer DAU, dana alokasi umum, dan memperhitungkan akan adanya belanja pegawai daerah untuk THR dan gaji ke-13. Jadi dalam hal ini DAU-nya pemerintah daerah itu sudah dimasukkan komponen untuk pembayaran THR dan gaji ke-13. Di dalamnya
Dalam hal ini, alokasi DAU dan gaji dan tunjangan melekat ASN yang sebesar 250,8 triliun, itu di situ sudah ada termasuk komponen untuk THR dan gaji ke-13, yaitu sebesar 35,3 triliun rupiah.